Masih semangatkah bosku semua? Sang penakluk bijak Sisen 42. Li Tu hanya melirik Basanyu dengan jijik dan berkata, pasti biaya pembuatan kendaraan seperti ini sangat mahal, kan? Bagus sekali, bagus sekali. Setelah mengatakan itu, dia dengan tenang berjalan masuk ke dalam mobil tahanan. Melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitar merasa tersentuh. Li Tu sama sekali tidak melawan. Basanyu terkejut, mungkinkah Li Tu benar-benar begitu sabar hingga rela menanggung penghinaan seperti itu? Li Tu berkata, sekarang kamu bisa menguncinya. Seorang tentara di dekatnya kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru mengunci rantai pada gerobak penjara. Gerobak penjara itu, yang seluruhnya terbuat dari besi, sangat kuat sehingga bahkan energi internal seorang master tingkat 5 pun tidak mampu menembusnya. Li Tu, burung ini, benar-benar terkunci di dalam sangkar. Bagus sekali, bagus sekali. Aku ingin melihat apakah orang-orang rendahan itu masih akan mencintaimu dan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untukmu ketika mereka melihatmu di dalam gerobak penjara. Basanyu berbicara dengan nada muram, kembali ke kota. Pasukan itu segera berbalik dan berbaris menuju kota Yizu dengan penuh semangat. Tuanku, setibanya kembali di kota Yizu, kita harus segera menyatakan dia sebagai pengkhianat dan mengeksekusinya. Di samping Basanyu, pelayan kepercayaannya berbicara dengan suara rendah, nadanya dipenuhi kebencian. Basanyu mencibir dan berkata, pergi, sebarkan kabar bahwa Li Tu bersekongkol dengan Bai Yue dan telah ditangkap. Buktinya sangat kuat, dan dia akan dieksekusi di depan kota Yizu suatu hari nanti. Li Tu telah ditangkap. Sudah saatnya memberitahu masyarakat Tiongkok Barat Daya siapa sebenarnya yang berkuasa di sana. Kedatangan Li Tu membuat orang-orang rendahan itu mengira mereka memiliki pendukung yang kuat. Sekarang, Basanyu ingin memberitahu dunia, dialah penguasa wilayah Barat Daya ini. Dia sudah menantikan momen itu. Dalam sekejap, berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar ke seluruh wilayah Barat Daya. Berita penting, Li Tu telah ditangkap karena bersekongkol dengan orang-orang Bai Yue. Dia akan dieksekusi besok di depan kota Yizu. Ketika berita itu menyebar, seluruh dunia terkejut. Seketika itu juga, hal itu memicu tsunami. Apa yang kau katakan? Tuan Li telah ditangkap, bagaimana mungkin? Bukankah dia utusan kekaisaran? Lagi pula, dia orang yang baik, mengapa mereka menangkapnya? Di restoran itu, seorang pria tua mengajukan pertanyaan dengan bingung. Pak Tua, kau tidak tahu, Li Tu bersekongkol dengan Bai Yue untuk mempersiapkan serangan terhadap pemberontakan di Barat Daya. Berkat Lord Bashan Yu yang memimpin pasukannya, Bai Yue berhasil dipukul mundur di Gunung Panlong. Terlebih lagi, konon bantuan bencana yang diberikan Li Tu sebelumnya sebenarnya untuk memenangkan hati rakyat dan mempersiapkan pemberontakan. Orang lain angkat bicara dengan ekspresi licik, seolah-olah dialah yang benar-benar mengerti. Omong kosong belaka, mustahil. Aku dengar banyak orang biasa yang secara pribadi telah mendaki Gunung Panlong. Mereka bilang Tuan Li memimpin dunia bela diri untuk melawan orang-orang Bai Yue. Ini hanyalah kampanye fitnah terhadapnya. Orang bernama Bai itu hanya berusaha merebut kekuasaan. Seorang pria bertubuh kekar di sebelahnya membanting tinjunya ke meja, wajahnya dipenuhi amarah. Istriku tersayang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Aku mendengar bahwa Tuan Li telah ditangkap karena pengkhianatan dan akan dieksekusi di depan kota Yizu besok. Seorang lelaki tua bergegas pulang dan berbicara kepada wanita tua yang sedang menenun. Wanita tua itu terkejut mendengar hal ini, tampak tak percaya. Dia berkata, tidak. Tuan Li adalah orang baik, bagaimana mungkin dia memberontak? Di mana Gazi? Bukankah dia pergi ke Gunung Panlong? Panggil dia kembali, aku ingin bertanya padanya. Kata-kata wanita tua itu dipenuhi dengan kecemasan. Orang tua itu berkata, tidak perlu. Dia sudah memberitahu saya bahwa itu adalah jebakan, bahwa Basanyu melakukannya dengan sengaja. Saya sudah menyuruhnya untuk segera menghubungi para pemuda di desa dan pergi ke kota Yizu. Adegan serupa terjadi di seluruh wilayah Barat Daya. Seluruh wilayah Tiongkok Barat Daya gempar. Orang-orang membicarakannya di mana-mana, dari ladang dan desa hingga restoran dan kedai teh, bahkan di rumah-rumah mewah yang paling terpencil sekalipun. Ada yang mengatakan bahwa Li Tu benar-benar memberontak, dan upaya bantuan bencana hanyalah tipu daya untuk memenangkan hati rakyat. Sebagian orang bersikeras bahwa mereka tidak mempercayai semua ini dan berpikir bahwa Bashanyu telah menjebak mereka. Wilayah Barat Daya dipenuhi dengan berbagai aktivitas. Sayangnya, meskipun Tuan Li adalah utusan kekaisaran, dia tidak memiliki kekuatan militer. Dia benar-benar tidak berdaya di hadapan seorang tiran lokal seperti Bashanyu. Benar, pihak lain sebenarnya akan dieksekusi besok. Dengan kecepatan ini, jelas bahwa ibu kota tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Semuanya akan berlangsung selama setengah bulan. Mungkinkah sesuatu yang besar sedang terjadi di ibu kota? Jika tidak, Li Tu bagaimanapun juga adalah utusan kekaisaran. Basanyu tidak akan pernah berani menentang dunia dan membunuh seorang utusan kekaisaran. Beberapa individu yang berwawasan luas juga angkat bicara, menyadari implikasi mengerikan di balik peristiwa tersebut. Besok, sebelum kota Yizu. Berita itu menyebar luas, dan banyak sekali orang berbondong-bondong menuju kota Yizu. Mereka pernah mengemis di depan kota Yizu demi bertahan hidup. Sekarang, mereka pergi untuk menyaksikan kematian pria yang telah menyelamatkan hidup mereka.
Saat ini, di kota Yisu, kereta Basanyu kembali ke kota dan langsung disambut hangat oleh keluarga-keluarga besar. Ketika Zhang Xiliang dan klan-klan berpengaruh lainnya mendengar bahwa Li Tu telah ditangkap dan akan dieksekusi, mereka sangat gembira hingga hampir tidak bisa tidur. Tentara kembali ke kota, dan banyak sekali orang memadati jalanan. Mereka yang telah menerima kabar tersebut kini menunggu untuk mengkonfirmasinya. Basanyu berdiri gagah, memegang cambuk kudanya dengan bangga, dengan kereta penjara besi mengikuti di belakangnya. Li Tu dikurung di dalam gerobak penjara, ekspresinya tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau ketakutan. Tuan Li benar-benar telah ditangkap. Dia benar-benar ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Tidak, dia utusan kekaisaran. Utusan kekaisaran. Bagaimana mungkin Bashan Yu memperlakukannya seperti ini? Orang-orang di sepanjang jalan terkejut dan angkat bicara. Banyak dari mereka merasa sangat kesal dan mengepalkan tinju, tetapi dihadapkan dengan pasukan yang ganas ini, mereka hanya bisa merasakan amarah di dalam hati. Haha, Tuan Ba, Anda telah bekerja keras. Kami, para bangsawan dari seluruh kota, hadir di sini untuk menyambut Tuan Ba dan semua prajurit. Di depan, Zhang Xiliang, ditemani oleh para kepala berbagai keluarga berpengaruh, telah menunggu beberapa waktu. Dia mendekat dengan senyum lebar, dan setelah melihat Li Tu di dalam gerobak penjara, kegembiraannya semakin besar, wajahnya berseri-seri bahagia. Tuanku, Anda sungguh luar biasa. Pengkhianat ini sangat kejam dan harus ditangani dengan semestinya. Ya, semua ini berkat Lord Ba yang telah menangkap para pemberontak, jika tidak, wilayah barat daya kita akan berada dalam bahaya besar. Lord Ba benar-benar telah memberikan kehidupan kedua kepada rakyat di wilayah barat daya. Pejabat mana di dunia ini yang sededikasikan Tuan Ba? Tidak ada. Merupakan keberuntungan bagi rakyat Tiongkok barat daya memiliki pejabat yang begitu dermawan seperti Tuan Ba. Sekelompok orang menyanjung dan membual, yang membuat Basanyu tersenyum. Dia berdeham dan berkata dengan lantang. Pengkhianat Li Tu telah ditangkap dan akan dieksekusi besok siang. Semua orang dipersilakan hadir dan menyaksikan eksekusi sebagai peringatan bagi orang lain. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Xiliang dan yang lainnya bertepuk tangan dengan keras, tangan mereka hampir bengkak karena bertepuk tangan. Namun, hanya tepuk tangan yang terdengar di sepanjang jalan, dan semua orang di sekitarnya tetap diam. Sebaliknya, tepuk tangan itu justru tampak agak menggelikan. Alis Basanyu berkedut, kilatan amarah melintas di wajahnya. Tuan Ba, tampaknya tidak semua orang bersedia menyanjung Anda. Li Tu berbicara dengan senyum tipis dari dalam gerobak penjara. Diam, kau pikir kau bisa lolos dari kematian dengan cara ini? Basanyu berkata dengan wajah tegas, para prajurit, kurung Li Tu di penjara bawah tanah dan jaga dia dengan ketat. Seketika itu juga, sekelompok tentara mengawal gerobak penjara Li Tu pergi. Di sepanjang jalan, mata orang-orang mengikuti gerobak penjara itu, mata mereka dipenuhi berbagai macam emosi. Itu tampak seperti penyesalan, itu tampak seperti simpati, itu tampak seperti kemarahan, itu tampak seperti keengganan. Tidak ada yang peduli dengan hujan lebat yang dahsyat di Bashan. Li Tu perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Ba, malam ini kami mengundang Anda ke Menara Kintian. Mohon berikan kehormatan kepada kami untuk hadir. Biarkan rakyat barat daya menunjukkan bakti kita. Zhang Xiliang dan yang lainnya bersuara lantang. Bagian 412. Malam tiba. Angin sepoi-sepoi malam bertiup lembut, dan kota Yizu benar-benar sunyi. Banyak orang akan kesulitan tidur malam ini. Hufet, akhirnya kita mendapatkan pejabat yang bagus, dan dia malah dirusak seperti ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Di dalam ruangan, sepasang kekasih sedang berbincang hingga larut malam, keduanya mendesah dan mengeluh. Basanyu itu terlalu kejam. Seandainya kita punya waktu, kita bisa pergi ke ibu kota bersama untuk memohon kepada kaisar, tapi dia akan dipenggal besok. Sang suami pun ikut terdiam. Katakan padaku, jika semua orang marah hari ini, apa yang akan terjadi besok? Ahsan, kurasa kau menyembunyikan pisau daging di tubuhmu. Istrinya tiba-tiba memberinya instruksi. Di sebuah kedai. Persetan dengan ibumu. Seorang pria mabuk, matanya merah dan wajahnya dipenuhi amarah, berkata, Bashan Yu sialan itu, binatang buas itu, berani-beraninya dia memperlakukan Tuan Li seperti ini. Kakak keempat, hati-hati, jangan bicara sembarangan, ada banyak mata dan telinga di sekitar sini. Seorang teman yang berada di dekatnya melirik pemilik toko dan dengan cepat menghalangi pria itu. Apa yang perlu disembunyikan? Ibuku diselamatkan oleh Tuan Li, aku tidak takut pada siapapun. Namun, saudara laki-laki keempat itu bermata merah dan sangat bersemangat. Penjaga toko tua itu tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, saya juga ingin minum bersama Anda. Dia berjalan mendekat dan berkata, saudara-saudara, jujur saja, saya juga sangat kesal. Sekarang, di kota Yizu dan bahkan seluruh wilayah barat daya, selain beberapa keluarga berpengaruh itu, tidak ada seorang pun yang sependapat dengan Basanyu. Mendengar itu, keduanya terkejut. Pemilik toko, apakah menurut Anda masih ada harapan untuk Tuan Li? Salah satu dari mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kilatan tajam terpancar di mata pemilik toko tua itu saat dia berkata, kita lihat saja besok. Asalkan ada yang memimpin, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Tuan Li. Sambil berbicara, dia memperlihatkan belati yang tersembunyi di lengan bajunya.
Bagus. Kedua pria itu langsung bersorak. Sebuah aula leluhur yang terbengkalai. Api unggun menyala, dan beberapa pengemis duduk di sekelilingnya, diam dan tanpa berkata-kata. Di waktu seperti ini di masa lalu, mereka akan membuat keributan dan mengumpat untuk mengusir kesepian di hari itu. Namun hari ini, wajah semua orang terlihat sangat serius. Makanlah. Setelah makan ini, kita bersaudara tidak akan takut mati. Seorang pengemis angkat bicara. Kita belum pernah melakukan hal baik apapun dalam hidup kita, tapi kali ini kita akan melupakan itu. Jika kita bisa menyelamatkan Tuan Li, bahkan Raja Neraka pun akan memandang kita dengan rasa hormat yang baru setelah kita pergi. Pengemis lainnya berbicara dengan suara rendah. Tiba-tiba, sekelompok orang mulai melahap daging di dalam panci. Malam itu aku tidak bisa tidur. King Tianlou adalah restoran terbaik di kota Yisu. Lampu-lampu menyala terang, dan suasananya meriah. Selama jamuan makan, ucapan selamat dipertukarkan, dan sanjungan serta pujian tak ada habisnya. Hahaha. Tuan Ba, Li Tu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa meskipun memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak bisa lolos dari genggaman Anda. Seorang pria kaya berbicara dengan penuh hormat kepada Ba Sanyu. Tak perlu dikatakan lagi, seandainya bukan karena Tuan Ba, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Li Tu kepada kita. Lihat saja kebakaran besar di Yizu itu, berapa banyak kerugian yang kita alami. Siapa yang tidak ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya? Orang lain pun ikut berkomentar. Ya, Tuan Ba, setelah Li Tu meninggal, saya rasa kita sebaiknya membuat roti dari dagingnya dan membagikannya kepada kaum miskin di kota. Bukankah dia seorang pembela rakyat? Bukankah dia menyayangi rakyat jelata? Hahaha. Tiba-tiba, seorang pria kaya berbicara dengan senyum sinis di wajahnya. Kata-katanya langsung menyentuh hati semua orang. Rencana yang brilian, rencana yang brilian. Saudara Chen, Anda benar-benar seorang pria yang sangat bijaksana. Bagus, hanya dengan cara ini kita bisa menyingkirkan kebencian di dalam hati kita. Ide bagus, tapi kita harus menggunakan jantungnya sebagai camilan untuk minuman kita. Aku tidak bisa tenang sampai aku sendiri mencicipi darah binatang buas ini. Semua orang menggertakkan gigi, hati mereka hancur saat mengingat bagaimana Li Tu telah mempermalukan mereka dan menyebabkan mereka kehilangan begitu banyak gandum. Tuan Ba, tetapi Li Tu, bagaimanapun juga, adalah utusan kekaisaran. Bagaimana jika istana meminta pertanggungjawabannya? Zhang Xiliang, yang teliti, dengan ragu-ragu mengatakan sesuatu. Jika Ba Sanyu tidak percaya diri, maka dia sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Ba Sanyu, agar dia tidak ikut terlibat. Ba Sanyu dengan tenang meneguk segelas anggur, senyum dingin teruk di bibirnya, dan berkata, jika tidak ada perubahan di ibu kota, apakah aku, Ba Sanyu, akan melakukan hal seperti ini? Dunia akan segera berpindah tangan. Masalah di Kyoto hampir terselesaikan sekarang, jadi dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Menangkap utusan kekaisaran sama saja dengan pengkhianatan. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat. Dia mencibir. Kyoto yang jauh. Malam itu dingin. 9 aula neter. Hari sudah larut malam, tetapi Taois Zhou belum tidur. Dia menatap laporan rahasia di atas meja dan terdiam. Dia menghela napas. Guru, Li Tu masih hidup, kan? Sin Kubing berdiri di belakangnya. Taois Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, si keenam kecil sudah mati. Xiao Liu telah meninggal. 4 kata tenang itu seketika mengejutkan hati Sin Kubing. Xiao Liu telah meninggal. Dia tahu betul seperti apa Xiao Liu itu. Setelah dilepaskan, dia adalah seseorang yang cukup kuat untuk menekan seluruh dunia seni bela diri. Namun kini ia telah meninggal di wilayah barat daya. Li Tu, apakah dia benar-benar monster? Meskipun dia tidak ingin Li Tu mati, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika mendengar bahwa Li Tu telah membunuh Xiao Liu. Taois Zhou tertawa kecil sambil merendah dan berkata, aku sudah meninggalkan pegunungan selama lebih dari 10 tahun, namun sekteku belum melupakanku. Matanya tampak sedang mengenang sesuatu. Fakta bahwa arai pengunci jiwa Zhou Tian dapat dihancurkan menunjukkan bahwa orang-orang itu belum melupakannya. Terlebih lagi, mereka telah sepenuhnya berbalik melawannya. Sejujurnya, dia sudah menjadi murid paling unggul di sekolah lembah hantu, dan bahkan jika orang-orang itu datang mencarinya, dia bisa dengan mudah menghadapi mereka. Namun, mereka yang mengkhianati Tuan dan leluhurnya mungkin lolos dari hukuman fisik, tetapi mereka tidak dapat lolos dari hukuman mental. Aku datang demi rakyat jelata. Dunia harus mengikuti teladanku. Urusan sekte-sekte tidak layak dibicarakan. Dia menggelengkan kepalanya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tuan, meskipun Li Tu berhasil lolos dari kejaran Xiao Liu, Ba Sanyu telah menangkapnya. Ba Sanyu memiliki pasukan sebanyak 100.000 orang, jadi Li Tu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Sin Kubing menghiburnya. Dia sangat memahami bahwa di dunia saat ini, penguasa Dao paling takut kepada Li Tu, dan juga memiliki harapan tertinggi padanya. Perasaan ini sangat kompleks. Taois Zhou hanya tersenyum dan berkata, Anda salah. Selain aku dan Yang Mulia Raja, semua orang di dunia ini hanyalah sekumpulan keledai bodoh dan kuda kayu di hadapan Li Tu. 100.000 pasukan itu hanyalah sekumpulan babi. Taois Zhou terkekeh,
lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggung, sambil berkata, Litu telah mendapatkan momentum, naga telah menemukan airnya, dan Phoenix telah menemukan pohon wutongnya. Permainan antara aku dan dia ini baru saja dimulai. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kata-kata itu masih bergema di ruangan ketika kilatan cahaya muncul di mata Sin Kubing. Litu jelas di penjara, tetapi Dao Junjieyu percaya bahwa ini adalah awal dari kebangkitannya yang sebenarnya menuju kekuasaan. Istana Kekaisaran. Kaisar telah berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Selama beberapa hari terakhir, ia hampir sepenuhnya tidak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Zhang Zongjing telah berusaha sekuat tenaga, tetapi ia tidak dapat menyelamatkannya dari kematian yang pasti. Yang Mulia telah mengabdikan dirinya untuk tujuan ini selama bertahun-tahun, menguras seluruh tenaga hidupnya. Saya benar-benar tidak berdaya. Jika Tuan Li berada di ibu kota, mungkin akan ada secercah harapan. Zhang Chongjing berbicara tanpa daya, menundukkan kepala dan berlutut di hadapan Ibu Suri. Mata tua permaisuri janda dipenuhi air mata, ia merasa patah hati. Kaisar naik tahta di usia muda, ketika para menteri yang berpengaruh masih memegang kendali. Kaisar bekerja tanpa lelah, mengorbankan banyak upaya dan bahkan kehilangan banyak nyawa, untuk mengamankan kekuasaannya. Ia kini berada di puncak kehidupannya, namun hidupnya sudah mendekati akhir. Yang Mulia Permaisuri, ada berita dari Barat Daya. Haruskah kita melaporkannya kepada Yang Mulia Raja? Pada saat itu, seorang Kasim masuk dan berbicara dengan suara rendah. Apapun masalahnya, serahkan kepada Departemen Rumah Tangga Kekaisaran dan Perdana Menteri Jia untuk menanganinya. Jangan ganggu Yang Mulia selama periode ini. Permaisuri janda berbicara dengan tegas. Kasim itu gemetar ketakutan. Sang Kaisar telah terbangun. Pada saat itu, seorang pelayan istana tiba-tiba berlari keluar dari belakang dan berkata, melaporkan kepada Ibu Suri, Kaisar telah bangun. Ibu Suri segera bangkit dan bergegas ke belakang. Di atas ranjang naga, Kaisar terbaring pucat dan batuk tanpa henti, tampak seperti penderita TBC. Ia menatap Ibu Suri dengan mata cekung, lalu berkata, ada berita dari wilayah Barat Daya. Mendengar itu, Ibu Suri merasakan sakit hati dan berkata, jam berapa sekarang? Bukannya menjaga kesehatanmu, kau malah harus mengkhawatirkan hal-hal lain. Aku akan menyerahkan urusan-urusan lain itu kepada Departemen Rumah Tangga Kekaisaran. Sambil berbicara, ia mempersilakan Kasim yang telah menyampaikan kabar itu masuk. Ia mengenal Kaisar dengan sangat baik, jika ia tidak memberitahukannya, Kaisar akan khawatir. Kasim itu berlutut di depan ranjang naga dan mempersembahkan sebuah surat. Kaisar, dengan tangan gemetar, membuka buku itu. Setelah membacanya sekali, ia sangat gembira dan buru-buru membacanya untuk kedua kalinya. Setelah membacanya, secercah kegembiraan muncul di matanya yang linglung, lalu ia ambruk sambil bergumam. Bagus, bagus, Taois Jeoyu telah dikalahkan. Tidak ada seorang pun di Barat Daya yang dapat mengendalikan Litu. Aku tidak berdaya untuk campur tangan lagi. Biarkan kalian bertarung satu sama lain sampai mati. Cih. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Bagian 413. Malam sangat gelap. Cahaya bulan, seperti bima sakti, bersinar menerangi dunia. Umat manusia itu dingin dan acuh tak acuh. Seberkas cahaya perak, seperti wajah selembut sutra, menembus jendela penjara dan masuk ke dalam sel yang gelap. Litu duduk dengan tenang di dalam sel penjara, sendirian di seluruh ruangan. Ruangan itu tidak kotor maupun bersih, tidak besar maupun kecil. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah selalu ada lebih dari 20 pria berpakaian hitam dengan pisau yang menjaga pintu masuk, berjaga sepanjang malam dan tidak memberi jalan sedikitpun. Bahkan pintu sel penjara pun terbuat dari pilar besi. Seorang pelayan berkumis berjalan mendekat sambil membawa keranjang, lalu berhenti di depan sel, menatap Litu dengan ekspresi mengejek. Tuan Li, hamba yang rendah hati ini, Bawang, telah membawakan Anda makanan terakhir sebelum eksekusi Anda. Silakan nikmati. Sambil berbicara, dia menyerahkan keranjang itu ke dalam, semangkuk daging babi rebus, seekor ayam panggang, dan sebotol anggur. Bagi setiap narapidana hukuman mati, makanan terakhir mereka sebelum dieksekusi dengan guilotin adalah makanan yang indah. Namun sayangnya, siapa yang tega menyantap hidangan lezat seperti itu? Semakin mewah santapan terakhir, semakin membangkitkan kerinduan narapidana akan kehidupan yang lebih baik, yang hanya menambah penderitaannya. Litu meliriknya dengan acuh tak acuh dan berjalan maju. Gelang kaki di kakinya bergemerincing. Dia duduk di dekat pintu, merapikan gelang itu dan menaruhnya di samping, lalu dengan tenang membuka kotak itu. Ada sedikit kesombongan di mata Bawang, seolah-olah dia menikmatinya. Siapa yang tidak akan merasa puas melihat orang seperti itu dalam keadaan yang menyedihkan? Dia berkata, hehe, Tuan Li, Tuan Kuba mengatakan bahwa Anda adalah seorang pahlawan, hanya saja sayang sekali Anda lahir di era yang salah. Anggur dan daging ini semuanya dibeli dari para petani yang Anda selamatkan. Meskipun tidak begitu enak, saya yakin Anda akan menyukainya. Litu tertawa dan berkata, jangan menertawakan anggur buatan petani, karena di tahun yang berlimpah, dia memiliki banyak ayam dan babi untuk menjamu tamu. Kau, Bashan Yu, adalah salah satu jiwa yang sehati denganku. Setelah mengatakan itu, dia mulai bermain, makan ayam, minum alkohol, dan bersenang-senang.
Bawang merasa sedikit terkesan. Bukankah orang ini takut makanan dan anggurnya mungkin diracuni? Li Tu memiliki nafsu makan yang besar dan menghabiskan semua daging dan anggur. Dia berdiri dan berkata, "Bawan, benarkah? Demi hidangan ini, saya akan memberikan nasihat kepada tuanmu. Berbalik adalah jalan yang benar. Nasib seseorang seringkali ditentukan oleh satu pikiran. Pergilah." Setelah Li Tu selesai berbicara dengan tenang, Bawang terdiam sejenak, lalu mulai mengejeknya. "Tuan Li, Anda tampak sangat percaya diri. Dilihat dari sikap Anda, seolah-olah tuan saya adalah tahanan. Saya harap Anda akan tetap tenang saat bertemu dengannya di tempat eksekusi besok." Setelah mengatakan itu, Bawa pergi. Li Tu bergumam pada dirinya sendiri, mengisolasi diri dari orang lain, adakah penjara yang lebih besar di dunia ini? Dia menggelengkan kepalanya sambil berbicara, seolah tidak mengerti. Waktu berlalu cepat. Malam berlalu dengan cepat. Hari berikutnya pun tiba. Sinar matahari menyinari kota Yisu. Pada hari itu, tak terhitung banyaknya tentara berdiri di atas tembok kota, dan 1000 pemanah dari batalion panahan mengangkat busur mereka tinggi-tinggi. Di luar kota Yisu, di sebuah lapangan luas, 500 prajurit kavaleri, memegang tombak panjang, berdiri gagah dan siap menyerang kapan saja. 2000 prajurit infanteri mengepung panggung eksekusi yang telah disiapkan malam sebelumnya, mencegah siapapun mendekat. Seperti benteng yang tak tertembus. Basanyu tahu bahwa meskipun Li Tu baru berada di barat daya dalam waktu singkat, dia telah memenangkan hati rakyat dan menaklukkan dunia bela diri di barat daya. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan mencoba menyerbu tempat eksekusi tersebut. Dengan banyaknya petugas keamanan, kami dapat menangani keadaan darurat apapun. Mengesampingkan semua hal lainnya, 1000 pemanah di tembok kota itu hanya akan berujung pada kematiannya, tidak peduli seberapa mahirnya dia dalam dunia bela diri. Saat matahari perlahan bergerak ke tengah, orang-orang dari daerah sekitarnya berkumpul di sekelilingnya. Banyak sekali orang yang keluar dari gerbang kota Yizu untuk menyaksikan. Orang-orang dari bagian lain di wilayah barat daya juga menuju ke sini. Tempat itu dipenuhi orang, saking padatnya sampai-sampai tidak mungkin bergerak, puluhan ribu orang datang untuk menonton. Suaranya memekakan telinga, dan kerumunan orang berdesak-desakan. Basanyu dan banyak bangsawan duduk di mimbar tinggi yang telah didirikan. Di samping mereka, Liu Chao, gubernur Yizu, tampak pucat pasi. Ia telah ditangani segera setelah Li Tu ditangkap. Saat itu tangannya terikat, dan seorang tentara di belakangnya menodongkan pisau ke punggungnya. "Tuan Ba, mengapa ada begitu banyak orang? Saya rasa kita harus mengirim lebih banyak pasukan, untuk berjaga-jaga jika ada orang bodoh." Zhang Xiliang agak khawatir saat menyaksikan pemandangan ini. Terlalu banyak orang, dibandingkan dengan puluhan ribu warga sipil, tentara di lapangan tiba-tiba tampak sedikit. "Jangan khawatir, ada 30.000 tentara bersenjata lengkap di kota ini. Siapa yang berani membuat masalah? Lagi pula, apa yang bisa dilakukan warga sipil biasa?" Basanyu berbicara dengan tenang, karena telah bertarung selama bertahun-tahun dan percaya pada hukum medan perang. Di medan perang, 500 orang berpotensi mengalahkan 3.000 orang. Pasukan yang terlatih dengan baik dan tanpa ampun sudah cukup untuk mengintimidasi dan mengalahkan sekelompok massa yang tidak terkongsi. Lagi pula, sebelum kota Yizu, siapa yang mungkin bisa lolos dari cengkramannya? Jika memang ada praktisi bela diri yang benar-benar buta, aku tak akan ragu mengirim pasukan untuk memusnahkan mereka. Dia dengan santai dan tenang menyesap anggur di gelasnya. Setelah mendengar hal ini, para bangsawan di sekitarnya merasa lega. "Liu Chao, apa kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau punya Li Tu? Hari ini akan kutunjukkan bagaimana dia akan mati. Kau orang yang berbakat, mengikutiku adalah jalan yang benar." Basanyu menatap Liu Chao dengan dingin. Dia masih membutuhkan Liu Chao untuk memerintah Yizu di masa depan, itulah sebabnya dia tidak membunuhnya. Namun Liu Chao berkata sambil menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi amarah. "Sekarang hampir tengah hari. Sekarang sudah tengah hari, bawa tahanan itu, Li Tu." Seorang komandan berbicara dengan lantang. Seketika itu, seluruh ruangan menjadi hening. Tempat acara, yang dipenuhi puluhan ribu orang, benar-benar sunyi. Semua mata tertuju ke gerbang kota. Gerbang kota perlahan terbuka, dan kemudian sebuah gerobak penjara perlahan melaju keluar. Kedua gerobak penjara itu dijaga oleh ratusan tentara, dan pengamanannya sangat ketat. Di dalam gerobak penjara itu ada Li Tu. Li Tu memandang matahari siang, lalu ke arah kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan tersenyum puas. Orang-orang kelaparan yang tak terhitung jumlahnya yang dulunya berdiri di bawah tembok kota kini telah lolos dari kesulitan mereka karena tidak punya tempat tujuan. "Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li, sungguh Tuan Li. Bagaimana mungkin mereka memperlakukan Tuan Li seperti ini? Bagaimana mungkin?" Banyak sekali orang di antara penonton yang tersentuh, dan berbagai emosi terpancar di wajah mereka saat menyaksikan adegan ini. "Tuan Li, apakah Anda masih mengenali saya? Saya seorang lelaki tua yang pernah Anda selamatkan. Jika bukan karena Anda, seluruh keluarga saya pasti sudah mati sekarang." "Tuan, saya Sun Chang. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar kepada saya dan istri saya." "Tuan Li, Anda telah diperlakukan tidak adil. Kita semua tahu Anda adalah pejabat yang baik, hanya saja para penjahat pengkhianat itu terlalu kejam."
Saat kereta tahanan menuju ke tempat eksekusi, kerumunan di sekitarnya mulai berbicara, suara mereka dipenuhi emosi yang mendalam. Beberapa meneteskan air mata, sementara yang lain mengepalkan tinju, dipenuhi kebencian. Dari gerbang kota hingga tempat eksekusi, jaraknya tidak terlalu jauh, para tentara membentuk barisan manusia untuk menghalangi kerumunan. Namun pada saat itu, orang-orang di sekitarnya terus menyerbu maju, dan barisan manusia itu hampir runtuh. Bagian 414. Orang-orang berdesak-desakan maju, dan barisan tentara langsung merasakan tekanan. Apa yang kamu lakukan? Mundur, jauhkan dirimu. Jangan mendekat, apa kau ingin mati? Berhenti mendorong, siapapun yang berani mendorong lagi, jangan salahkan pisau kami karena tidak kenal ampun. Para tentara berteriak dan melawan serbuan massa. Li Tu menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apapun. Siapapun yang berani menyerbu tempat eksekusi akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat itu, di tribun penonton, seorang jenderal menghunus pedang panjangnya, mengarahkannya ke arah orang-orang, dan berteriak dengan lantang. Orang ini sebenarnya adalah Duan Tiande. Dulu, Li Tu memotong telinganya di jalan, dan Basanyu hampir menyingkirkannya dari sorotan publik. Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, saat Li Tu hampir mati, dia muncul kembali. Terlebih lagi, dia bahkan lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Dia menatap Li Tu dengan tatapan haus darah dan berkata dengan penuh kebencian, "Li, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang." Matanya dipenuhi kebencian. Akhirnya, gerobak tahanan Li Tu dibawa ke tempat eksekusi. Seorang sipir melangkah maju, membuka kunci, dan sekelompok tentara mengawal Li Tu ke atas tempat eksekusi. Seorang algojo bertubuh kekar yang memegang pisau besar sudah menunggu. "Narapidana, berlututlah dan tunggu kematianmu." Petugas yang bertugas mengeluarkan perintah itu berbicara dengan lantang. Namun, Li Tu tetap tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. "Li Tu, kau adalah seorang penjahat. Dengan ini aku memerintahkanmu untuk berlutut." Petugas yang bertanggung jawab atas perintah itu sangat marah. Dia membanting tinjunya ke meja dan berteriak, beraninya dia tidak berlutut. "Patahkan kakinya." Seketika itu juga, dua pria bertubuh kekar melangkah maju, salah satunya memegang tongkat kayu tebal, dan memukulkannya dengan keras ke lutut Li Tu. Bang! Bang! Dengan dua bunyi gedebuk yang teredam, kedua tongkat kayu tebal itu patah menjadi dua. Namun Li Tu tetap diam tak bergerak. "Tuan Li, kamu sudah keterlaluan, kamu sudah keterlaluan. Jangan bertindak gegabah. Seorang cendekiawan boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dipermalukan." Kerumunan orang di tanah tergerak dan berdesak-desakan maju, seketika meningkatkan tekanan pada tembok manusia yang dibentuk oleh para tentara. Mereka sangat marah. Di atas panggung tinggi, Basanyu menyaksikan pemandangan ini dan mencibir, berkata, "Orang-orang rendahan ini benar-benar telah disihir oleh iblis Li Tu. Para penjaga, berikan hukuman." Dia melambaikan tangan. "Hukum mereka." Seketika itu juga, petugas yang bertugas memberi perintah berteriak. Seketika itu juga, beberapa tentara membawa berbagai macam alat penyiksaan. Bangku harimau, besi kep, penjepit, tusuk sate bambu. Inilah hal-hal paling kejam di penjara. Mendesis. Seketika itu, semua orang di kerumunan tersentak. Mereka semua adalah orang biasa yang belum pernah melihat penjara surgawi, tetapi mereka semua pernah mendengarnya. Melihatnya secara langsung sekarang, ekspresi mereka berubah drastis. "Hei Li, maukah kau berlutut atau tidak?" Basanyu berdiri dan berbicara dengan dingin. Li Tu melirik alat-alat penyiksaan itu dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, "Kau menuai apa yang kau tabur?" "Basanyu, alat-alat penyiksaan ini tidak bisa melukaiku, alat-alat ini hanya bisa melukai dirimu sendiri." Keras kepala sekali. Basanyu mencibir, melambaikan tangannya, dan berkata, "Li Tu merencanakan pemberontakan. Hari ini, dia akan dieksekusi sesuai hukum. Berikan dia hukuman berat sebagai peringatan bagi orang lain." Seketika itu juga, dua tentara menyandera Li Tu, sementara di sisi lain, dua orang masing-masing memegang tongkat kayu. Kali ini, tongkat kayu itu bukan tongkat kayu biasa, tongkat itu dilapisi dengan paku besi. Tongkat itu dipenuhi dengan paku besi tajam, begitu rapat sehingga tampak mengerikan. "Mengalahkan." Bashan Yu mengeluarkan teriakan marah. Seketika itu juga, kedua pria itu mencengkeram tongkat kayu dengan erat dan membantingnya dengan keras ke lutut Li Tu. Bang! Tongkat kayu itu menghantam kakinya, disertai suara paku yang menembus daging. Takut. Saat tongkat kayu itu meninggalkan tubuh Li Tu, ia membawa serta bercak-bercak darah. Kaki Li Tu seketika berlumuran darah dan daging. Namun, Li Tu tetap diam, menahan rasa sakit yang luar biasa, wajahnya dipenuhi keringat. Melihat pemandangan di bawah ini, orang-orang sangat tertekan. Hanya melihatnya saja sudah membuat kaki banyak orang lemas. Sepertinya pria bermarga Li ini cukup tangguh. Tingkatkan hukumannya, berikan semua siksaan sekaligus padanya. Basanyu memandang Li Tu dengan jijik, sedikit senyum tersungging di matanya. Dia sudah menduga Li Tu mampu menahan semua itu. "Semakin banyak yang bisa kamu toleransi, semakin menyenangkan bagiku. Semakin menarik." Wajah Basanyu menampilkan senyum haus darah. Seketika itu juga, sebuah ember besi berisi saus cabai diletakkan di atas panggung eksekusi.
Dua tentara yang memegang tongkat kayu memasukkan tongkat mereka ke dalam ember dan mengaduknya beberapa kali. Saat dikeluarkan lagi, tongkat kayu itu berlumuran saus cabai merah. Belum terlambat untuk memohon belas kasihan. Ba Sanyu mencibir. Li Tu memperlihatkan senyum meremehkan. Ba Sanyu melambaikan tangan dengan santai, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bang! Sebuah pukulan keras menghantam. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Hidung Li Tu langsung berkeringat dingin, dan kakinya gemetar. Tanpa jeda, tongkat itu kembali menghantam ke bawah. Bang, bang, bang. Kaki Li Tu sedikit bergoyang, tetapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun atau mengeluarkan erangan. Di bawah sana, semua orang tercengang, dan menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Tidak, mustahil. Kita tidak bisa memperlakukan Tuan Li seperti ini. Berhenti. Berhenti. Tuan Ba, mohon kasihanilah Tuan Li. Seketika itu juga, orang-orang di sekitarnya buru-buru angkat bicara, kata-kata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan orang-orang terkasih mereka sendiri menderita, hati mereka sangat sakit. Sebagian orang tua menangis dan berlutut di atas mimbar, memohon, Tuan Ba, tolong ampuni Tuan Li. Tolong ampuni Tuan Li. Mereka bersujud kepada Ba Shan Yu. Siapa yang sanggup menanggung penderitaan seperti itu? Arena itu pun diliputi kekacauan. Wajah Ba Sanyu menjadi gelap. Dia melirik ke sekeliling, lalu melambaikan tangannya dan berkata, bersiaplah untuk berperang. Hosh, hosh, hosh. Seketika itu, suara pedang terhunus terdengar serempak ketika 3.000 prajurit infanteri menghunus pedang mereka dan menatap dingin kerumunan warga sipil. 500 prajurit kavaleri mengangkat tombak mereka, niat membunuh mereka sangat terasa. Di tembok kota, busur panah telah ditarik, busur-busur tersebut telah ditarik sepenuhnya, siap ditembakkan kapan saja. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi orang-orang langsung berubah, memperlihatkan rasa takut. Menghadapi kerumunan orang di depan, semua orang mau tak mau memperlambat langkah dan mundur selangkah. Ba Sanyu memandang kerumunan orang itu dengan jijik. Dia melakukannya dengan sengaja. Hanya dengan menyiksa Li Tu sampai mati di depan mereka, dia bisa membuat orang-orang ini meninggalkan ide-ide mereka yang tidak realistis selamanya. Tidak ada surga yang akan membela mereka di dunia ini. Inilah tujuan dari Ba Shan Rein. Soal kemarahan, ia sudah lama menduga orang-orang ini akan marah, tetapi ia juga tahu bahwa mereka hanyalah sekelompok orang rendahan yang tidak berani bersuara. Apa bedanya mereka dengan sekawanan sapi dan domba? Jika sapi dan domba tidak taat, mereka harus dipukul, jika manusia tidak taat, mereka harus diberi pelajaran. Heh, kau pikir Li Tu menderita dan menyedihkan, kan? Kau ingin memohon untuknya, kan? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ba Sanyu mencibir dan berkata, layani Tuan Li dengan baik, dan jangan mengecewakan orang-orang di dunia. Mendengar itu, para prajurit di panggung eksekusi di bawah saling memandang dengan cemas. Selama bertahun-tahun mereka melakukan eksekusi, mereka belum pernah melihat siapapun yang mampu menahan pukulan tongkat paku merah. Baik itu bandit terkenal atau penjahat kejam, mereka akan berteriak memanggil orang tua mereka setelah dipukul dengan 2 tongkat. Namun, Li Tu tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan mengerang dari awal hingga akhir. Pria tangguh. Mungkinkah tubuh orang ini benar-benar terbuat dari besi? Namun, mengingat perintah Ba Sanyu, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan hati dan menahan amarah. Seketika itu juga, 2 orang lagi memborgol tangan Li Tu. Bagian 415. Penjepit itu sudah terpasang erat di 10 jari Li Tu. Tuan Li, jika Anda tidak bisa menahan diri, mohonlah ampun. Bahkan algojo kejam yang berada di dekatnya pun tak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan, lalu ia menutup matanya dan mulai menarik penjepitnya dengan paksa. 2 orang yang menarik penjepit bersama-sama memberikan tekanan yang sangat besar pada jari-jari, dan rasa sakit yang mereka alami sungguh tak terbayangkan. Ke-10 jari terhubung ke jantung. Pada saat yang sama, kedua tentara yang membawa pentungan paku panas membara mengayunkannya sekali lagi. Tiba-tiba, Li Tu mengangkat kepalanya ke langit, matanya merah padam, dan giginya terkatup rapat, tetapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dorong lebih keras. Dorong lebih keras. Aku menolak untuk percaya bahwa ada orang di dunia ini yang tidak takut mati atau kesakitan. Ba Sanyu berbicara dengan lantang, tetapi saat ini, kata-katanya terdengar seperti gertakan daripada kekuatan yang sesungguhnya. Bahkan dia sendiri pun bertanya-tanya, akankah Li Tu benar-benar memohon ampunan karena hukuman yang menyakitkan ini? Sang Algojo mengerahkan tenaga, dan mengerahkan tenaga lebih keras lagi. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tapi itu tidak berhasil. Li Tu itu seperti manusia besi. Dia mengertakkan giginya begitu erat hingga urat-urat di dahinya menonjol, yang jelas menunjukkan bahwa dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Namun, pada saat itu, dia menggunakan kemauan kerasnya untuk mematikan indera-inderanya. Dia bisa melawan, meskipun tangan dan kakinya diborgol, tetapi hal-hal ini tidak bisa menghentikan seorang master level 5 seperti dia. Tapi dia tidak bisa. Sekalipun kita mengalahkan beberapa tentara yang melakukan eksekusi, apa bedanya? Masih ada ribuan tentara yang menunggu di pinggir jalan, dan 30.000 pasukan bersenjata lengkap di dalam kota.
Jika Bashan Yu mengeluarkan perintah itu, hal itu akan membahayakan rakyat. Mentolerir. Ledakan. Tiba-tiba, dengan suara yang nyaring, penjepit di tangannya patah menjadi dua. Memukul. Tongkat pemukul bertabur paku di tangan seorang prajurit juga patah menjadi dua. Bahkan Clem pun tidak mampu menahan gaya sebesar itu, sehingga semuanya hancur. Tongkat paku sudah mencapai batasnya. Namun, Litu tetap tidak mengatakan apapun. Tidak ada rintihan. Jangan menangis. Ketekunan yang tak tergoyahkan. Ruangan itu menjadi hening, semua orang terdiam, menatap Litu dengan tak percaya. Orang-orang menatap Litu dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Ini adalah kepedihan hati, ini adalah simpati, ini adalah menyalahkan diri sendiri, ini adalah kemarahan. Di atas panggung, banyak bangsawan dan Bashanyu serta yang lainnya juga terkejut. Selama bertahun-tahun berdirinya penjara Southwest, belum pernah ada kasus di mana seseorang menahan rasa sakit sedemikian rupa hingga paku dan penjepitnya patah. Apakah ini benar-benar manusiawi? Apakah ini benar-benar manusia? Tangan Zhang Xiliang yang memegang cangkir teh bergetar tanpa disadari, dan cangkir teh itu langsung jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dia menoleh ke arah para bangsawan setempat lainnya dan menyadari bahwa wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya yang sama. Aku kaget. Wajah Bashanyu juga menunjukkan ekspresi tegas saat itu. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin memiliki keberanian dan kegigihan seperti itu. Dia adalah seorang veteran perang, dan pada saat ini, dia merasakan rasa hormat yang tulus kepadanya. Jika dia tidak bertekad untuk membunuh Litu, melainkan memiliki identitas yang berbeda, dia mungkin akan melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan Litu. Karena dia benar-benar pria terkuat yang pernah dia temui dalam beberapa dekade, dengan kemauan yang sangat kuat. Tapi sekarang dia harus membunuh Litu. Litu, jika kau punya seseorang untuk disalahkan, salahkan dirimu sendiri karena memilih pihak yang salah. Jangan salahkan aku, Bashanyu, karena bersikap kejam. Sebuah keyakinan terlintas di benaknya, dan dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk melanjutkan penyiksaan saat ini, karena meskipun hukumannya ditingkatkan 10 kali lipat, Litu tidak akan menyerah. Paling buruk, mereka akan mati karena disiksa. Ini bukan yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah agar Litu berlutut, memohon belas kasihan, meminta maaf, dan dikalahkan sepenuhnya, sehingga menghancurkan ilusi di hati orang-orang rendahan ini. Lepaskan saja. Dia berbicara dengan dingin. Para prajurit di panggung eksekusi akhirnya menghela napas lega dan buru-buru membuang tongkat dan penjepit yang mereka pegang. Mereka jelas-jelas algojo, namun wajah mereka basah kuyup oleh keringat, dan hati mereka dipenuhi dengan penindasan yang ekstrim. Pada saat ini, mereka bahkan tidak berani melirik Litu. Sama seperti semangat mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Litu hampir kehilangan keseimbangan. Algojo yang menunggu untuk dieksekusi melihat ini dan, seolah-olah kerasukan, melangkah maju dan membantunya berdiri. Bibir Litu pucat pasi, dan dia sangat lemah, tetapi dia masih berhasil berkata, "Terima kasih." Barusan, setelah melewati berbagai kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun sekarang, mereka berterima kasih kepada saya atas kebaikan kecil tersebut. Sang Algojo menundukkan kepalanya ketakutan. Ia telah melaksanakan eksekusi selama lebih dari 1 dekade, membunuh banyak orang, tetapi sekarang ia tak bisa berkata-kata, hanya mampu mengulangi kata-katanya berulang-ulang. Saya sangat menyesal, Tuan Li. Saya sangat menyesal, Tuan Li. Orang-orang di bawah sangat sedih melihat penampilan Litu. Sakit, khawatir, simpati. Tuan Li, Tuan Li. Seorang pria bertubuh tegap menggenggam pisau daging yang tersembunyi di lengan bajunya, air mata menggenang di matanya, hatinya sakit karena kesedihan yang mendalam. Astaga, mengapa kau buta? Mengapa kau buta? Mengapa pejabat sebaik Tuan Li harus menderita seperti ini? Seorang wanita tua menangis terseduh-seduh, ia tidak lagi mampu berjalan, dan putranya telah menggendongnya ke sana hari itu. Merasakan air mata ibunya membasahi punggungnya, putra muda itu merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi orang jahat hidup selama 1000 tahun. Surga itu tidak adil, surga itu tidak adil. Seorang anak laki-laki menghentakkan kakinya dengan marah, matanya menyala-nyala karena amarah. Jika bukan karena orang-orang di sekitarnya yang menahannya, dia mungkin akan melompat keluar dan mulai mengumpat Bashanyu. Orang-orang terdiam, tetapi emosi yang berbeda sedang tersampaikan. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan Li memang orang yang tangguh. Namun, cepat atau lambat kau harus berlutut. Dari tribun penonton, Bashanyu berbicara dengan dingin, bawa dia ke atas. Seketika itu juga, 2 tentara mengawal seorang wanita ke tribun penonton. Semua orang langsung menoleh. Ah Siu, ah Siu. Tiba-tiba, suara yang ketakutan dan cemas terdengar dari kerumunan di bawah, itu adalah Dong Sunchang. Wanita yang dikawal pergi itu tak lain adalah Ah Siu, yang telah diselamatkan Litu dari Duan Tiande ketika ia pertama kali tiba di kota Yisu. Melihat itu, jantung Litu langsung berdebar kencang. Apa yang ingin dilakukan Bashanyu? Bashanyu mencibir dari samping, tetapi Duan Tiande berjalan mendekat dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Litu, menurutmu siapa yang bisa kau selamatkan?
Siapa penguasa wilayah barat daya ini? Hari ini, akan kutunjukkan padamu bahwa semua yang kau lakukan hanya akan membuat mereka semakin menderita. Saat Duan Tiande berbicara, dia meraih Ah Siu dan mengusap seluruh tubuhnya. Ah Siu dipenuhi rasa malu dan marah, tetapi dia sama sekali tidak bisa melawan. Li Tu, bukankah kau seorang pejabat yang jujur? Bukankah seharusnya kau membenci kejahatan dan tidak tega melihat orang miskin menderita? Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Coba ambil salah satu telingaku dan lihat apa yang akan terjadi. Dia seperti binatang buas, menjepit Ah Siu dan terus bergerak maju. Tolong, tidak. Suara Ah Siu yang penuh kepedihan menggema di hati setiap orang. Aku akan melawanmu sampai mati, Ah Siu. Duan Tiande, dasar binatang buas, hentikan sekarang juga. Dengan air mata berlinang dan rasa dendam yang mendalam, Dong Suncang bergegas naik ke atas. Hentikan dia, bunuh dia. Begitu seorang pemimpin prajurit berbicara, 4 atau 5 prajurit menghentikan Dong Suncang dan menjatuhkannya ke tanah dalam beberapa pukulan, memukul dan menendangnya tanpa ampun. Dong Suncang segera menjerit kesakitan. Suncang. Mendengar tangisan suaminya, Ah Siu diliputi kecemasan dan kebingungan. Duan Tiande merasa sangat bersemangat. Melakukan hal seperti itu di depan semua orang, menodai istri dan anak perempuan orang lain, adakah hal yang lebih mengasyikkan dari ini? Bagian 416. Duan Tiande melakukan apapun yang dia mau. Itu keterlaluan. Ini keterlaluan. Bagaimana mungkin binatang-binatang buas ini melakukan hal seperti itu? Basanyu, Duan Tiande, kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Melihat ini, banyak sekali orang di bawah yang marah. Di siang bolong, orang-orang ini berani memperlakukan orang biasa seperti ini, mereka sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Siapa yang tidak punya istri dan anak perempuan? Siapa yang tidak punya suami? Ini adalah penderitaan yang mendalam bagi setiap orang biasa. Ketidakadilan selalu ada di dunia ini. Mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dapat melakukan perzinahan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang biasa hanya bisa bertahan hidup seadanya. Sekalipun mereka memiliki anak perempuan dan istri yang baik, mereka tetap dimanipulasi oleh orang-orang yang berkuasa dan kaya. Seperti yang Anda ketahui, Lin Chong terpaksa bergabung dengan bandit Liang Shen karena istrinya yang cantik. Tidakkah kau lihat, Gao Yane yang mesum itu, menjalani hidup tanpa beban dan penuh sukacita? Tidak semua orang bisa menjadi Wu Song atau Lin Chong, kebanyakan orang hanya bisa memainkan peran Wu Dalang. Karena mereka tidak punya kekuasaan. Karena tidak ada keadilan sama sekali di dunia ini. Semua keadilan itu omong kosong. Semua moralitas hanyalah kedok belaka. Hanya ada satu kebenaran, yang kuat memangsa yang lemah, dan pemenangnya akan mengambil semuanya. Yang lemah akan selalu menjadi budak, entah dengan menyumbangkan tenaga kerja, kemampuan reproduksi, istri dan anak perempuan mereka, atau mereka akan mati. Neraka selalu kosong. Karena neraka yang sesungguhnya ada di bumi. Aku sangat marah. Pada saat itu, semua orang sangat marah, dan banyak pria yang bersemangat maju ke depan, membentuk tembok manusia yang terus mendorong mundur. Lepaskan anak panahnya. Basanyu mencibir dan berteriak marah. Seketika, suara busur dan anak panah terdengar dari tembok kota, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat dalam sekejap. Seketika itu juga, kerumunan orang yang tadinya berdesak-desakan maju bubar dengan tergesa-gesa, tetapi banyak dari mereka terlambat untuk melarikan diri dan langsung tertembak panah. Ah! Tidak! Mataku tertembak. Seketika itu, jeritan kesakitan terdengar naik dan turun. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Siapapun yang berani menyerbu tempat eksekusi akan mati. Basanyu berbicara dingin, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Dia melakukannya dengan sengaja. Dengan membiarkan Duan Tiande bertindak sembrono, semangat perlawanan di antara orang-orang rendahan ini benar-benar hancur. Dia sangat memahami sebuah prinsip, jika Anda menamparkan orang-orang rendahan ini, mereka akan marah, jika Anda mencuri uang mereka akan lebih marah lagi, jika Anda memperkosa istri dan anak perempuan mereka akan geram dan berusaha melawan. Namun, begitu Anda membunuh mereka akan menerima nasib mereka sebagai budak. Mulai saat itu, mereka akan dengan patuh menawarkan wajah mereka untuk Anda pukul, memberi Anda uang mereka, dan menawarkan istri dan anak perempuan mereka untuk Anda nikmati. Inilah sisi tragis dari berada di lapisan bawah masyarakat. Inilah ketidakberdayaan orang-orang biasa. Memang selalu seperti ini. Di manakah keadilan? Arena itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan keheningan menyelimuti tempat itu. Saat Li Tu menyaksikan pemandangan ini, amarah di hatinya perlahan-lahan berkobar. Dia melirik beberapa mayat yang tergeletak di tanah, lalu ke arah Dong Suncang, yang dipukuli hingga hampir mati. Hentikan! Dia mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Seketika, semua mata tertuju pada Li Tu. Basanyu juga menoleh, tersenyum tipis, seolah menatap Li Tu dengan penuh harap. Li Tu menatap Basanyu dengan senyum merendah dan berkata, bukankah kau hanya ingin aku berlutut dan memohon ampun? Baiklah, aku akan berlutut. Aku, Li Tu, berlutut. Kau, berhenti sekarang juga. Saat dia selesai berbicara, kata demi kata, ekspresi terkejut terpancar di mata semua orang yang hadir. Li Tu, apakah kamu akan berlutut? Bagaimana mungkin dia berlutut?
Bahkan ketika penjepitnya patah dan pakunya remuk, dia tidak pernah memohon ampun atau berlutut. Sekarang, sedih, hikmat, dan berat. Li Tu melangkah maju, bermaksud berlutut. Namun Algojo yang menopangnya berlinang air mata dan bergumam, "Tuan, jangan berlutut, Anda tidak bisa berlutut, mereka binatang buas, Anda tidak bisa berlutut." Dia telah melupakan dirinya sendiri, melupakan bahwa tujuan awalnya adalah untuk memenggal kepala Li Tu. Li Tu dengan lembut menepis tangannya dan berlutut dengan berat. Saat dia berlutut, tetesan darah berceceran dari kakinya. Saat dia berlutut, suara dahsyat mengguncang telinga semua orang. Saat berlutut, sosok Li Tu tiba-tiba berubah menjadi gunung. Dia berlutut. "Bashan Yu, aku, Li Tu, mohon, ampuni pasangan ini." Li Tu mendongak menatap Bashan Yu, seluruh tubuhnya tegang, setiap pori-porinya terbakar amarah. "Tapi hanya itu yang bisa kita lakukan. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan orang-orang mati. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan pasangan tak bersalah ini menderita nasib yang mengerikan hanya karena aku pernah menyelamatkan mereka." Setelah mendengar kata-kata Li Tu, orang-orang hampir mengalami kehancuran emosional. "Tidak, Tuan Li." Seorang lelaki tua tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, air mata mengalir di wajahnya, dan berkata, "Tuan Li, penduduk Barat Daya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda seumur hidup ini." Seketika itu juga, seolah-olah terjadi reaksi berantai, puluhan ribu orang berlutut serentak, seperti gelombang pasang. "Tuan Li, kami tidak becus. Kami, orang-orang dari Barat Daya, tidak becus." Tuan Li menanggung siksaan tanpa pernah berlutut, namun sekarang, demi seorang wanita biasa, dia berlutut dengan lutut yang tak ternilai harganya. Seorang cendekiawan menangis terseduh-seduh, matanya menyala-nyala karena marah. Tiba-tiba ia melepas topi tinggi dari kepalanya dan mengepalkan tinjunya. "Dasar bajingan, tunggu saja." Seorang tukang daging, pisau dagingnya hampir panas membara, dan matanya merah. Puluhan ribu orang berlutut bersama-sama. Mereka berlutut bukan untuk hujan Bashan. Itu adalah Li Tu. Mereka semua berlutut menghadap ke mimbar eksekusi. Di tribun penonton, Bashan Yu melihat pemandangan ini dan langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, sangat senang dengan dirinya sendiri, dan pada saat itu, dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan. Setelah menjaga wilayah Barat Daya selama beberapa dekade, ini adalah pertama kalinya ia menerima begitu banyak orang berlutut di hadapannya. Perasaan berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Perasaan disembah oleh semua makhluk hidup. Perasaan memiliki kendali atas nasib dan kehidupan orang lain. Inilah perasaan berkuasa. Ini adalah pengalaman paling menakjubkan di dunia. Dia tertawa, dia merasa menang, dia telah mengalahkan Li Tu sepenuhnya, benar-benar dan mutlak. Orang ini, yang bahkan tidak mau berlutut di hadapan Kaisar di Istana Emas, kini berlutut di hadapannya. Ini adalah kepuasan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Li Tu, akhirnya kau berlutut. Memangnya kenapa kalau kau pejabat yang jujur? Memangnya kenapa kalau kau cakap? Di dunia ini, hanya kekuatan yang menentukan kebenaran. Hanya kekuasaanlah kebenaran. Orang rendahan akan selalu menjadi orang rendahan. Kau, Li Tu, telah menempuh jalan yang salah, dan inilah harga yang harus kau bayar. Dia berdiri di sana, dengan sikap merendahkan, tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berkata, "Tiande, berhenti." Setelah sampai sejauh ini, dia merasa puas. Selanjutnya, dia akan membunuh Li Tu, melaksanakan eksekusi, dan misinya akan selesai. Wajah semua orang di bawah sana dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Apakah ini yang disebut kekuasaan? Kekuasaan dapat memanipulasi orang biasa, menghancurkan keluarga mereka, dan merampas semua martabat mereka. Duan Tiande melepaskan Ah Siu, tiba-tiba berbalik, tersenyum pada Dong Suncang di bawahnya, dan berkata, "Maaf, aku sudah selesai." Dia benar-benar hebat, cukup unik, hahaha. "Bangun, aku sudah selesai. Pergi dari sini." Dia menepuk paha Ah Siu. "Tunggu sebentar, kenapa rubah betina kecil ini kedinginan? Tidak mungkin, mati." Tiba-tiba, dia berbicara lagi, menunduk dan melihat bahwa mulut Ah Siu berlumuran darah, matanya memutih, dan dia sekarat dengan cara yang mengerikan. Dia telah meninggal beberapa waktu sebelumnya. "Sialan, sungguh sial, mayat ini telah memotori barang-barangku. Para pria, ambil mayat ini dan berikan kepada anjing-anjing." Duan Tiande berbicara dengan marah. "Haha, Jenderal Duan, kau benar-benar kuat. Tidak apa-apa, nanti kami akan mengirimkan beberapa wanita lagi, kami pasti akan menemukan beberapa yang belum ternodai, untuk menghapus kesialan ini untukmu." Zhang Xiliang dan yang lainnya tiba-tiba setuju, wajah mereka berseri-seri penuh tawa. Suara mereka sangat keras. Ini sangat besar. Berita itu menyebar ke seluruh tempat acara. Semua orang yang berada di antara penonton menyaksikan adegan ini di atas panggung. Keheningan yang mencekam. Pada saat itu, puluhan ribu tatapan itu seolah telah mengalami semacam perubahan. Rasa malu itu hilang. Rasa takut itu telah sirna. Itu adalah sikap acuh tak acuh, amarah yang hebat itu, begitu mereda, berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal semacam itu disebut kebencian.
Jantung Litu berdebar kencang, dan tubuhnya menegang sesaat, hanya sesaat itu. Dia melihat seorang raksasa dan berdiri. Dia berdiri. Mereka bangkit. Berdiri. Datang. Bagian 417. Melihat Litu berdiri, Algojo di sampingnya tiba-tiba menggenggam goloknya erat-erat, menatap Litu penuh harap, dengan air mata di matanya. Semua orang menatap Litu. Seolah-olah semua orang sedang menunggu. Di atas panggung tinggi, banyak bangsawan dan Duan Tiande masih mengobrol dan tertawa, memuji kemampuan Duan Tiande dalam berbagai aspek dan menjanjikannya banyak wanita. Basanyu tiba-tiba merasa kedinginan dan menggigil. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa seolah-olah kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu, sekali lagi dikelilingi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya, tanpa peluang untuk bertahan hidup. Saat itu, dia melarikan diri dari medan perang dengan berpura-pura mati. Dia dengan cepat menunduk lalu menatap Litu. Mata mereka bertemu. Tatapan Litu bagaikan nyala api dingin yang membara dan membakar segalanya. Mata Basanyu dipenuhi kepanikan dan ketegangan. Pada saat ini, kesombongan dan ketenangannya tiba-tiba lenyap. Basanyu melirik kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah dan mendapati bahwa mereka semua berdiri dengan wajah acuh tak acuh dan dalam diam, mengikuti Litu. Tidak bagus. Basanyu tersentak dalam hati, tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Duan Tiande. Kemarilah. Dia tiba-tiba meraih Duan Tiande, menariknya ke depan, dan berteriak. Saudara-saudara sebangsa, Duan Tiande telah membunuh seseorang, dan aku akan membuatnya membayar ganti rugi. Dong Suncang, aku akan membuat Duan Tiande membayarimu 20 tael perak. Ayo ambil uangnya. Ngomong-ngomong, aku juga akan membantumu menguburkan istrimu. Duan Tiande terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Orang-orang di bawah tetap diam, dan banyak yang bahkan memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. 20 tael. Kehidupan orang-orang di lapisan bawah masyarakat sungguh tidak berharga. Mereka yang berkuasa dan melakukan pembunuhan dihukum dengan 3 cangkir anggur sebagai hukuman. Penggelapan ratusan juta hanya akan berujung pada hukuman ringan, sekadar goresan kecil. Di tingkat akar rumput, melakukan kejahatan sudah pasti akan berujung pada hukuman berat. Melihat orang-orang tetap tidak bergeming, Basanyu semakin panik. Niat jahatnya semakin besar, dan dia berkata, bunuh Litu segera. Tegakkan hukum segera, bunuh para pemberontak. Pada saat itu, kaum bangsawan, kaum ningrat, dan pejabat tinggi di tribun juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mulai menegur mereka. Ya, bunuh Litu dengan cepat. Eksekusi mereka. Hukum dia segera. Apa kau dengar aku? Namun, meskipun mereka berteriak dengan cemas, tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang mendengarkan mereka. Di atas panggung eksekusi, para prajurit yang telah melaksanakan eksekusi itu ragu-ragu, ingin melangkah maju, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat mencegah mereka bergerak sejengkal pun. Sang Algojo berdiri berdampingan dengan Litu, menyeka air matanya, dan menatap ke arah mimbar tinggi, pedangnya diarahkan langsung ke sana. Litu menatap tribun penonton dan tiba-tiba mengucapkan satu kata. Membunuh. Satu kata itu bagaikan guntur yang mengguncang langit. Kata tunggal ini bagaikan naga yang melayang tinggi mengaum di langit. Satu kata ini bagaikan kutukan dahsyat dari malaikat maut terhadap segala ketidakadilan dan kejahatan di dunia ini. Membunuh. Dalam sekejap, tepat saat serigala alfa bergerak, kawanan itu langsung bergejolak. Membunuh. 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 Puluhan ribu orang berteriak serempak. Pada saat itu, suara tersebut mengguncang langit, bumi bergetar, dan tembok-tembok kota kuno hampir runtuh karena deru yang datang dari kedalaman kehidupan. Niat membunuh yang luar biasa itu mengejutkan awan-awan putih di langit, menyebabkan mereka lenyap seketika. Aura pembunuhnya sangat mencekam. Basmi semua iblis dan kembalikan perdamaian ke dunia. Dengan raungan yang dahsyat, Litu tiba-tiba menggerakkan tangannya, melepaskan kekuatan internal yang tak terbatas, dan belenggu besi di tangannya benar-benar hancur karenanya. Aku sangat marah. Tuanku, kaki. Begitu Algojo berbicara, Litu segera menarik kakinya. Algojo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan brutal, memutuskan belenggu Litu juga. Litu bergerak cepat, mendekati beberapa tentara. Tanpa ampun, dia mencengkeram salah satu dari mereka dan membantingnya ke dalam ember saus cabai. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Pria satunya bereaksi cepat, menghunus pedangnya dan menebas Litu. Litu bergerak secepat kilat, merebut pedang itu darinya, lalu dengan pukulan dahsyat, memenggal kepalanya. Litu, sambil memegang kepala yang terpenggal, melemparkannya dengan keras ke arah tribun penonton, sambil meraung, bunuh orang jahat. Basmi orang jahat. Basmi orang jahat. Basmi orang jahat. Suara itu mengguncang langit. Dalam sekejap, warga sipil yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah tentara yang mengepung. Tak kenal takut dan tak gentar. Sangat berani. Pada saat itu, mereka sepenuhnya mengerti bahwa orang-orang ini bukanlah manusia, melainkan iblis, musuh, setan pemakan manusia. Oleh karena itu, bunuh mereka semua. Pilihannya cuma kau yang mati atau aku yang mati. Pergi ke neraka. Seorang tukang daging, pada saat seorang tentara gemetar ketakutan, menikamnya tepat di jantung. Si tukang daging sangat marah dan mengamuk. Dia terus menusuk dada prajurit itu dengan pisaunya.
Aku akan melawanmu sampai mati, dasar bajingan. Seorang lelaki tua mengangkat garpu rumput dan menusukkannya ke depan dengan sekuat tenaga, seketika menusuk tenggorokan seorang prajurit. Nak, bunuh. Bunuh mereka semua, bantai binatang-binatang buas ini. Seorang ibu lanjut usia jatuh tersungkur ke tanah, menolak perlindungan dari orang lain. Ia berteriak, menyerukan anaknya untuk melawan. Puluhan ribu orang melupakan hidup dan mati pada saat itu. Hanya kebencian. Kebencian terhadap musuh, kebencian yang pasti akan berujung pada hidup dan mati. Saat kerumunan semakin membesar, ribuan tentara lenyap dalam keramaian seperti pasir dalam sekejap. Beraninya kau memberontak. Seorang pemimpin tentara meraung dan memimpin puluhan anak buahnya untuk membantai warga sipil. Dia membunuh 4 orang berturut-turut, tetapi dia terkejut. Mengapa orang-orang ini, yang biasanya jinak seperti domba, tiba-tiba begitu berani? Pergi ke neraka. Seorang lelaki tua bergegas maju dan menusuknya langsung dengan pisau, menyebabkan lelaki tua itu muntah darah seketika. Namun amarah lelaki tua itu sama sekali tidak mereda. Dia mencengkeram pisau itu dengan kedua tangan, dan darah langsung mengalir deras dari tangannya. Bunuh dia, bunuh dia. Orang tua itu berteriak kesakitan. 3 pemuda segera mengepung pemimpin pasukan. Salah satu dari mereka menangkap pemimpin pasukan dan yang lainnya menggorok leher pasukan itu dengan pisau. Mati. Ada ribuan prajurit infanteri, tetapi pada saat ini, mereka tampak begitu tak berdaya di hadapan puluhan ribu warga sipil. Dinding tipis yang terbuat dari manusia itu langsung hancur. Banyak sekali tentara yang tewas, dan setelah mereka terbunuh, warga sipil yang marah meremukan dan menginjak-injak tubuh mereka. Warga sipil yang tak terhitung jumlahnya menerobos pertahanan tentara dan bergegas menuju tribun. Pertahanan tentara sedang runtuh. Pada saat ini, bahkan tentara yang terlatih pun tidak dapat menghentikan kemajuan rakyat. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan kemajuan mereka? Semua orang di tribun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Duan Tiande terstunet, matanya terbelalak, menatap tak percaya pada orang-orang di bawah. Zhang Xiliang dan yang lainnya gemetar. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang mendalam. Ya, rasa takut. Apakah orang-orang ini gila? Mereka sudah gila, benar-benar gila. Zhang Xiliang bergumam sendiri, tanpa sadar menelan ludah. Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin mereka begitu berani? Mengapa para prajurit tidak bisa menghentikan mereka? Oh tidak, mereka menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak, tidak, Tuan Ba, cepat kerahkan pasukan, cepat kerahkan pasukan. Seketika itu juga, seluruh bangsawan panik, wajah mereka berubah drastis, dan mereka ketakutan. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kemewahan, menikmati pakaian dan makanan berkualitas, serta mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kapan mereka pernah mengalami hal seperti ini? Ekspresi Basanyu juga berubah drastis, rasa takutnya bahkan lebih besar daripada rasa takut para bangsawan ini. Dia datang dari medan perang dan sangat memahami apa yang terpenting di medan perang. Ini adalah keberanian, ini adalah semangat juang, ini adalah moral. Pasukan yang putus asa pasti akan menang. Yang menakutkan adalah bahwa para prajurit yang sekarang menghadapi kekalahan adalah orang-orang biasa ini. Kelompok orang ini diliputi amarah dan tidak gentar menghadapi kematian. Kematian hanya akan membuat mereka semakin marah dan berani. Dia ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa kelompok orang ini tiba-tiba memiliki kekuatan dan semangat bertarung yang begitu dahsyat. Sulit dipercaya. Namun, ia juga memahami bahwa hal terpenting saat ini bukanlah rasa takut atau kecemasan. Tujuannya adalah untuk memadamkan pemberontakan. Situasi di wilayah tersebut sangat kacau. Jika kerusuhan tidak segera diredam, wilayah barat daya bahkan bisa berpindah tangan. Para pengawal, sampaikan perintah saya, segera kirimkan 30.000 pasukan yang ditempatkan di selatan kota untuk memadamkan pemberontakan. Dia berteriak, sangat cemas. Sekarang, satu-satunya andalan kita adalah 30.000 pasukan garnisun itu. Lagi pula, meskipun ada puluhan ribu warga sipil di medan perang, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 30.000 pasukan reguler yang terlatih dengan baik. Dia yakin bahwa begitu 30.000 pasukan menyerbu, orang-orang akan berhamburan seperti burung dan binatang buas, dan Li Tu tetap akan binasa. Bagian 418. Tempat eksekusi itu dalam keadaan kacau, benar-benar kacau. Dengan banyaknya warga sipil yang berdatangan, pasukan yang berjumlah beberapa ribu orang itu tidak ada apa-apanya, seperti pasir yang dilemparkan ke laut tidak menimbulkan dampak apapun. 500 prajurit kavaleri di pihak lawan tercengang, kulit kepala mereka merinding saat melihat begitu banyak warga sipil yang mengamuk. Pasukan kavaleri memang tangguh, sangat kuat dalam pertempuran, tetapi melawan lautan puluhan ribu orang, hanya beberapa ratus prajurit kavaleri yang menyerbu sama seperti melempar telur ke batu. Pasukan kavaleri tidak berani bergerak, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mundur. Lindungi Tuan Ba, lindungi Tuan Ba. Di atas tembok kota, seorang jenderal yang menjaga kota bereaksi cepat, buru-buru berteriak, menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke bawah, sambil berkata, "Tembak panah, tembak para perusuh ini sampai mati. Tembak panah." Ribuan prajurit pemanah di tembok kota terdiam sejenak, dan banyak yang ragu-ragu dan tidak berani bergerak.
Apa yang kau lakukan? Tembakan panahmu. Apakah kau mencari kematian? Sang jenderal mengumpat dengan marah, berharap dia bisa segera mengambil semua busur dan anak panah lalu menembakkannya ke bawah. Dia adalah orang kepercayaan Basanyu, dan dia harus memberikan kontribusi pada saat yang krusial ini. Jangan tembak panahnya, jangan tembak panahnya, ayahku ada di tengah kerumunan. Jangan tembak panahnya. Pada saat itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Itu adalah seorang komandan junior dari kamp panahan yang berbicara dengan cemas. Ibuku juga ada di bawah sana. Aku akan melawan siapapun yang berani menembakkan panah. Ya, kita tidak bisa menembakkan panah. Akan buruk jika kita secara tidak sengaja melukai seseorang. Saudaraku juga ikut. Sebagian besar kerabat kita ada di sini, saudara-saudara, jangan tembak panahnya, jangan tembak panahnya. Seketika itu juga, para pemanah angkat bicara, wajah mereka dipenuhi kecemasan, dan mereka segera melepaskan busur mereka. Setelah mendengar itu, jenderal yang menjaga kota tersebut langsung tercengang. Kau sedang mencari kematian. Mereka yang dibawa adalah perusuh, pemberontak. Berani-beraninya kau membiarkan mereka pergi. Jika kau tidak menembakkan panah, kau akan dihukum sama seperti para perusuh. Ia menjadi cemas, meraih komandan junior yang telah berbicara sebelumnya, dan berkata, tembakkan panahnya. Kemudian, ia menempelkan pisau ke leher komandan muda itu. Wajah komandan muda itu pucat pasi, dan dia menggigit bibir bawahnya erat-erat, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, menunjukkan kekeras-kepalaan yang luar biasa. Para prajurit di sekitarnya juga menyaksikan sang jenderal dalam diam. Siapa yang tidak punya keluarga? Bagaimanapun juga, para prajurit ini hanyalah prajurit, sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang yang miskin. Orang tua, saudara laki-laki, kerabat mereka, banyak di antaranya ada di bawah ini. Selain itu, banyak dari mereka juga merasa berterima kasih dan menghormati Litu. Pada saat itu, mereka memilih untuk meletakkan busur dan anak panah mereka. Siapapun yang berani membangkang perintah akan mati. Para pria, siapapun yang tidak berani menembakkan panah akan dibunuh. Wajah sang jenderal menjadi muram, sekarang mereka harus menggunakan metode kejam untuk menumpas mereka. Oleh karena itu, dia ingin membunuh untuk menegakkan kekuasaannya. Kau pengkhianat, matilah. Dia mengangkat pedang panjangnya dan menebas komandan junior di bawahnya. Semua prajurit di sekitar terkejut, menyaksikan kejadian itu dengan panik, tidak mampu bereaksi tepat waktu. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan. Ah, tanganku, tanganku. Komandan batalion pemanah yang berada di bawah sabetan pedang tidak terluka, tetapi jenderal yang mempertahankan kota itu kehilangan tangan kanannya yang terputus di pergelangan tangan. Berlumuran darah, dia mencengkeram tangan kanannya dan mundur sambil meratap dan berteriak. 3 langkah darinya, seorang pria lain berbaju hitam telah muncul. Seorang pria dingin dan angkuh berbaju hitam, berdiri dengan pedang di tangan. Bashan Yu adalah orang jahat, yang mencelakai orang-orang berbudi luhur dan meracuni wilayah barat daya. Setiap orang di dunia berhak membunuhnya. Mereka yang menentang Bashan Yu adalah orang-orang yang saleh. Pria berbaju hitam itu berbicara dingin, ditujukan kepada komandan junior. Jika Bashan Yu selamat, dan pasukan pemanahmu tidak berbuat apa-apa hari ini, kalian pasti akan musnah suatu hari nanti. Satu-satunya jalan keluar adalah memberontak melawannya. Tuan Li adalah utusan kekaisaran. Jika kalian menyelamatkan Tuan Li, istana akan memberi kalian penghargaan yang sesuai. Seketika itu juga, para pemanah di sekitar mereka mengubah ekspresi mereka, saling memandang, dan ragu-ragu. Para pengawal Bashan Yu, yang berjumlah sekitar 1.000 orang, hampir semuanya memblokir jalan di depan tribun, mati-matian melawan serangan rakyat. Bashan Yu, bagaimanapun juga, adalah seorang gubernur militer, dan dia juga memiliki pengawal setia di bawah komandonya. Namun, dihadapkan dengan serbuan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, para penjaga ini juga tampak sangat lemah. Ah! Seorang prajurit baru saja membunuh seorang warga sipil dengan tombaknya ketika sebuah batu bata menghantam kepalanya, dan dia jatuh ke tanah, tidak mampu bangun. Seorang pria kuat menerkamnya dan menahannya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah pisau ditusukkan ke dadanya. Bunuh Bashan Yu. Ayo kita lawan mereka. Jika kita tidak membunuh Bashan Yu, rakyat Tiongkok Barat Daya tidak punya jalan keluar. Darah telah tertumpah dan orang-orang telah meninggal. Rakyat kini benar-benar murka. Kematian tidak dapat menghentikan mereka, kematian justru semakin menyulut amarah mereka. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Di tribun penonton, ekspresi Bashan Yu berubah drastis, sementara di belakangnya, Zhang Xiliang dan puluhan anggota keluarga kaya serta para sesepuh lainnya gemetar di bawah meja, wajah mereka muram. Tuan Ba, segera kirim pasukan. Segera kirim pasukan. Selama pemberontakan dapat dipadamkan, kami bersedia menyediakan perbekalan dan gaji untuk Anda selama 3 tahun. Ya, kita harus menumpas para perusuh ini, jika tidak kita akan tamat. Benar-benar tamat. Tolong. Mereka sangat cemas dan ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar. Pemandangan ini membuat mereka dipenuhi rasa takut. Namun Bashan Yu tidak kalah santainya dari mereka, bahkan, ia berada di bawah tekanan yang lebih besar. Duan Tiande, pergilah dan desak mereka sendiri. Mengapa pasukan belum juga bergerak?
Dia memerintahkan Duan Tiande untuk bergegas turun dari tribun dari belakang dan melarikan diri dengan cepat, sementara dia sendiri menghunus pedang pribadinya dan berteriak. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Lawan serangan para perusuh. Setelah masalah ini terselesaikan, semua orang akan dipromosikan dan diberi hadiah 300 tael perak. Hadiah yang besar pasti akan memunculkan orang-orang pemberani. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada para prajurit ini. Lagi pula, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia melakukannya, maka dia benar-benar tamat. Lagi pula, dia dilahirkan sebagai seorang jenderal dan sangat memahami hal ini. Hanya dengan dia di sini kita bisa bertahan untuk sementara waktu dan menunggu kubu Yizu melakukan serangan balik. Duan Tiande dengan cepat melarikan diri ke kota, bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan bergegas menuju Kam Yizu dalam keadaan panik. Kam Yizu memiliki 30.000 pasukan yang ditempatkan di sana. 30.000 pasukan ini adalah pasukan yang paling dipercaya Basanyu dan dapat dikatakan sebagai bawahan langsungnya. Kemampuan Basanyu untuk tetap kokoh di wilayah barat daya sebagian besar disebabkan oleh 30.000 pasukan ini. Seseorang, segera panggil ketiga komandan Kam utama. Duan Tiande turun dari kudanya dan bergegas masuk ke perkemahan, menuju tenda utama. Di sepanjang jalan, ia memperhatikan bahwa para prajurit di sekitarnya memiliki ekspresi aneh. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain dan bergegas masuk. Dia mengangkat tirai tenda dan menemukan jamuan makan telah disiapkan di dalamnya. 3 jenderal dari Kam utama, Chen Fang dari batalion pemanah, Chao Guan dari batalion kavaleri, dan Zhang Xian dari batalion infanteri, sedang minum-minum saat itu, dan ada beberapa orang asing bersama mereka. Orang-orang asing itu duduk dekat dengan mereka, tampak sangat akrab. Kalian bertiga sungguh kurang ajar. Para perusuh di luar kota sedang menimbulkan kekacauan, dan perintah sudah diberikan. Kalian masih tidak berani bergerak. Apakah kalian mencari kematian? Begitu Duan Tiande memasuki tenda, dia langsung marah besar. Dia sangat marah hingga tak tahan lagi. Menikmati kesenangan di hari-hari biasa memang wajar, tapi sekarang situasinya sedang genting. Namun ketiganya hanya menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Beraninya kalian mengabaikan kata-kataku. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian bertiga. Duan Tiande sangat marah. Apakah ketiga orang ini sudah gila? Dulu mereka selalu menjilatnya seperti orang gila, tapi sekarang mereka berani memperlakukannya dengan begitu dingin. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketiganya tetap diam. Sebaliknya, seorang pemuda di samping mereka tersenyum tipis dan berkata, "Para jenderal, saya rasa Jenderal Duan Tiande agak arogan. Tidakkah menurut kalian lidahnya agak terlalu panjang?" Mendengar itu, Duan Tiande menjadi sangat marah. Dia melirik ke arah lain, menghunus pedang panjangnya, dan berteriak, "Pergi ke neraka." Dia terkejut bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Karena dia menyadari bahwa dia mengenal pemuda itu. Dia sudah melihatnya. Kau, bagaimana mungkin kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Ekspresi Duan Tiande berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Karena pemuda ini tak lain adalah Li Chanen. Bagian 419. Li Chanen adalah pengawal pribadi Li Tu. Hampir semua orang yang mengenal Li Tu juga mengenal Li Chanen. Mengapa dia ada di sini? Tidak, mustahil. 3 jenderal, bagaimana mungkin kalian minum bersama pengkhianat seperti itu? Basanyu menyadari sesuatu, jantungnya berdebar kencang, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat pedang panjang berkilauan di antara Li Chanen dan Jenderal Chen Fang dari Kam pemanah. Li Chanen menggenggam gagang pedang, ujungnya menekan Chen Fang. Hal yang sama berlaku untuk 2 jenderal lainnya. Mendesis. Seketika itu juga, Duan Tiande tersentak. Dia memahami sesuatu, matanya membelalak kaget, tetapi dia juga merasakan ketakutan. Dia berbalik dan mencoba mengangkat tirai untuk melarikan diri, tetapi begitu dia berbalik, seorang ahli bela diri muncul di belakangnya dan melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Bang! Sebuah pukulan keras tepat mengenai hidung Duan Tiande, seketika membuatnya hancur. Duan Tiande batuk darah dari mulut dan hidungnya, jatuh ke tanah, dan mencoba untuk bangun, tetapi semuanya menjadi gelap dan dia pingsan. Tidak ada gunanya kau menculik kami. Ada kerusuhan di luar, dan semua jenderal, besar maupun kecil, adalah anak buah Basanyu. Mereka akan keluar sendiri. Chao Guan, komandan batalion kavaleri, berbicara dengan ekspresi muram. Dia sangat khawatir. Jika 30.000 pasukan ini tidak dimobilisasi tepat waktu, kematian Basanyu akan benar-benar menentukan nasib mereka. Li Chanen hanya tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit kalian bertiga jenderal. Tuan saya sangat cekatan dan telah mengatur semuanya." Begitu dia selesai berbicara, tirai tenda tiba-tiba terbuka, dan seorang tentara bergegas masuk sambil berkata, "Laporkan kepada ketiga jenderal, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kota ini terbakar. Beberapa keluarga terkemuka, termasuk keluarga Zhang dan Chen, telah dibakar dan dijarah. Orang-orang di rumah-rumah mewah mereka semuanya telah diculik oleh para pencuri." Setelah mendengar itu, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Ketiganya juga berasal dari keluarga terhormat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir ketika mendengar bahwa rumah mereka telah dibakar. Kamu sudah keterlaluan." Chen Fang tak kuasa menahan amarahnya dan berteriak pada Li Chanen, wajahnya menunjukkan kecemasan yang luar biasa. "Li Chanen, sebenarnya apa yang kau inginkan?
Kami sudah berjanji tidak akan mengirim pasukan, dan kau masih berani melakukan ini. Ya, jika itu cara yang kau inginkan, kami lebih memilih mati bersama. Kami lebih memilih mati di tanganmu daripada membiarkan Kam Utama pergi dan membunuh Li Tu. Cao dan Guan hanya gertakan tanpa tindakan nyata. Namun, Li Chanen hanya tersenyum tenang dan berkata, karena ketiga jenderal sangat khawatir, saya ingin meminta Anda untuk segera mengeluarkan perintah agar pasukan dari Kam Utama segera dikirim ke kota untuk memadamkan api. Pada saat yang sama, kirim 25.000 orang menyeberangi Gunung Panlong untuk menyerang Bai Yue. Setelah mendengar itu, ketiganya terkejut, dan kemudian jantung mereka berdebar kencang. Sungguh rencana yang teliti. Dengan cara ini, kekuatan terkuat Hujan Bashan lenyap seketika. Hanya 5.000 orang yang tersisa untuk memadamkan api di kota itu, sementara sisanya dipindahkan dari Yisu. Bashan akan kekurangan pasukan jika hujan turun. Ini adalah solusi yang radikal. Itu menakutkan. Ada apa? Ketiga jenderal itu tampak agak tidak senang. Jenderal Cao, istri Anda sedang hamil 7 bulan. Anda berusia 40 tahun dan masih belum memiliki anak. Mungkin, perut ini mengandung seorang putra. Li Chanen berkata dengan santai. Tidak, jangan melakukan hal gegabah, aku janji, aku janji. Ekspresi Cao Guan berubah drastis, itulah takdirnya. Jenderal Chen, selir kesayangan Anda, Sun Yuan, adalah seorang wanita penghibur terkenal di Yisu. Anda sangat menyayanginya, dia sangat cantik, tidak heran banyak pria Anda yang menginginkannya. Li Chanen melanjutkan pembicaraannya. Aku setuju, Li, aku mengakui kekalahan hari ini karena ulahmu. Chen Fang membanting tangannya ke meja, bibirnya berkedut. Jenderal Zhang, Anda tampaknya tidak memiliki kelemahan apapun. Oh, ngomong-ngomong, saya dengar ayah Anda sakit dan tidak tahan ketakutan. Li Chanen tampak sedang mempertimbangkan sesuatu dengan serius, dan tubuh Zhang Xian langsung lemas, hampir roboh ke tanah. Dia berteriak, tidak, asalkan kau membebaskan ayahku, aku akan menyetujui apapun. Bagus, ketiga jenderal itu memang bijaksana bertindak sekarang. Keluarkan perintahnya. Li Chanen bertepuk tangan sebagai tanda pujian dan menghela napas lega. Sang penguasa benar-benar seorang ahli strategi ulung, dia telah memprediksi setiap langkahnya. Untuk menghadapi seseorang seperti Basanyu, kita harus menggunakan beberapa kelicikan. Dia sangat mengaguminya. Segera setelah itu, pihak Kam mengeluarkan perintah, dan 5.000 orang langsung memasuki kota untuk mulai memadamkan api. Namun, ketika ia memerintahkan 25.000 pasukan untuk menyerang Bai Yue, ia disambut dengan skeptisisme dari banyak jenderal. Pada akhirnya, Li Chanen memberi perintah, yang menyebabkan ketiga jenderal, Cao Guan dan lainnya, mengeksekusi lebih dari selusin perwira yang membangkang. Pasukan terdiam dan hanya bisa bergerak ke arah lain. Kam Yizu, bubar. Sementara itu, pertempuran di luar kota telah mencapai puncaknya. Warga sipil yang tak terhitung jumlahnya menyerbu maju, dan pertahanan di tribun tidak mampu lagi bertahan. Tuanku, mengapa pasukan dari Kam Yizu belum juga tiba? Akan ada banyak orang yang mati, tuanku. Tuan, tolong kami. Jika Anda tidak segera datang, orang-orang rendahan ini akan membunuh kami. Garis pertahanan di depan tribun hampir runtuh. Bahkan 1.000 penjaga yang bertempur sampai mati pun tidak bisa menghentikannya. Basanyu telah memimpin dengan tekad yang teguh, itulah sebabnya para prajurit ini mampu bertahan begitu lama. Namun saat ini, dia pun diliputi keputusasaan yang mendalam. Dia melirik tembok kota dan bertanya-tanya mengapa para pemanah di atasnya tidak bergerak. Namun, dia melihat bayangan gelap, dan kemudian dia samar-samar memahami sesuatu. Tuanku, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pada saat itu, seorang prajurit berlari ke platform tinggi dengan panik dan berkata, melaporkan kepada Tuan Ba, kota sedang terbakar. Keluarga Chen, keluarga Zhang, dan semua keluarga besar lainnya terbakar, dan anggota mereka telah diculik. Kam telah mengirim 5.000 orang ke kota untuk memadamkan api. Mendengar itu, Zhang Xiliang dan yang lainnya, yang sudah gemetar ketakutan, langsung pucat pasi. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tuan, tolonglah kami. Anda harus menyelamatkan kami. Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Zhang Xiliang dan yang lainnya memohon dengan putus asa. Padamkan api apanya? Kenapa kau tidak mengirim pasukan? Kenapa? Apakah ketiga orang itu ingin mati? Bashan Rain sukses besar, benar-benar sukses. Dia sangat marah. Pada saat itu, alih-alih mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, Cao Guan dan yang lainnya malah pergi memadamkan api. Tuanku, Tuan Cao dan yang lainnya mengatakan bahwa Bai Yue telah menyerang dari Gunung Panlong dan telah mengirimkan 20.000 pasukan, yang telah berangkat. Prajurit yang berlutut di tanah itu berbicara dengan ragu-ragu dan penuh ketakutan. Mendengar itu, Basanyu terkejut, benar-benar terkejut. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan dalam sekejap, seolah disambar petir, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Engah. Dia terjatuh ke belakang, dan beberapa penjaga di dekatnya dengan cepat menangkapnya. Tuanku, bangunlah, tuanku. Para prajurit buru-buru berteriak. Basanyu menatap langit, matanya kosong, dan dalam sekejap tampak menua 10 tahun. Dia berkata,
Li Tu, dasar binatang buas. Dasar monster. Dia mengumpat dengan marah dan mendesah ke langit. Ketiga orang itu adalah rekan dekatnya, namun perubahan seperti itu telah terjadi. Hanya ada satu kemungkinan. Mereka sudah berada di bawah kendali Li Tu. Pengerahan kembali pasukan dari Yizu adalah langkah untuk memutus jalur pasokan mereka, sehingga Li Tu benar-benar tanpa pasukan. Bagian 420. Li Tu tidak terburu-buru untuk membunuh Basanyu, dia tahu Basanyu tidak bisa melarikan diri. Dia melompat dan berlari, menyelamatkan satu demi satu warga sipil dari bahaya. Lagi pula, para prajurit itu adalah harimau dan serigala terlatih, dan mereka sangat berbahaya bagi orang biasa. Mati. Melihat seorang warga sipil dijatuhkan ke tanah oleh seorang tentara, dia meraung dan, seperti macan tutul, melompat ke kerumunan, menghancurkan tengkorak tentara itu dengan satu pukulan. Ikuti aku ke tribun dan tangkap Basanyu hidup-hidup. Dengan raungan, Li Tu menarik warga sipil yang terjatuh itu berdiri. Warga sipil itu sangat berterima kasih melihat Li Tu datang menyelamatkannya secara langsung, dan keberaniannya pun meningkat pesat. Li Tu memimpin sekelompok orang untuk menyerang garis pertahanan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ia berlumuran darah akibat pertempuran, seperti iblis. Sambil memegang tombak, ia menghadapi lebih dari 20 penjaga. Ia melompat dan mengayunkan tombaknya dengan kekuatan 1000 pasukan, membuat 7 atau 8 orang terpental. Dia tak terbendung, bertarung seperti harimau ganas. Ah! Tidak! Jeritan kesakitan terdengar naik dan turun. Li Tu menerobos pertahanan dalam sekejap dan bergegas menuju tribun penonton. Terobos pertahanan. Menarik. Melihat pemandangan itu, Basanyu gemetar dan segera berbalik, melompat dari platform. Puluhan tentara melindunginya di bawah. Dia menaiki kudanya dan, bersama puluhan pasukan kavaleri, bergegas melarikan diri. Terburu-buru seperti anjing yang tersesat, sibuk seperti ikan yang lolos dari jaring. Tuan Ba, tunggulah kami. Basanyu, kau tidak bisa lari, kau tidak bisa meninggalkan kami. Hei, dasar bajingan, tunggu kami. Kau tidak bisa lari, dasar bajingan. Seketika itu, Zhang Xiliang dan yang lainnya di belakangnya tercengang. Mereka mengulurkan tangan, meratap dan memohon, tetapi mereka hanya bisa meratap dan tak berdaya. Mereka langsung dikerumuni oleh kerumunan yang menyerbu tribun. Kena kau, Zhang Xiliang, kemari sekarang juga. Seorang lelaki tua berbicara dengan marah, dan dengan gerakan cepat, dia mengangkat Zhang Xiliang. Puluhan pria kaya tergeletak di tanah seperti cacing, memegangi kepala mereka dan menangis, gemetar ketakutan. Saat ini, mereka sangat menyesalinya. Jika diberi kesempatan lain, sekuat apapun Basanyu, mereka tidak akan ikut bersenang-senang. Aku sangat menyesal. Tapi sekarang sudah terlambat. Ampunilah kami, saudara-saudara sedesa, ampunilah kami. Kami akan memberikan apapun yang kalian inginkan, kami bisa memberi kalian gandum, kami bisa memberi kalian uang, asal biarkan kami pergi. Zhang Xiliang sangat ketakutan. Dia memohon, mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Ya, kami akan menjadi apapun yang kau inginkan, asalkan kau membiarkan kami pergi. Keluarga saya memiliki tabungan perak sebesar 200.000 tael. Siapapun yang dapat menyelamatkan hidup saya akan memberikan semuanya kepada mereka. Saya mohon kepada Anda. Tuan-tuan, mohon kasihanilah saya memiliki orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil yang harus saya nafkahi. Mereka memperlihatkan berbagai macam perilaku yang menjijikkan, beberapa bahkan berlutut di tanah dan bersujud kepada orang-orang sampai kepala mereka berdarah. Namun semuanya sudah terlambat. Sial, semuanya sudah terlambat. Seorang pria bertubuh kekar meraung, bunuh mereka. Balas dendamlah atas orang-orang yang telah disiksa hingga mati dan ditindas oleh mereka. Pembalasan dendam. Membunuh. 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 Kerumunan itu dipenuhi amarah, tidak ada yang bisa menghentikan niat membunuh mereka, tidak seorang pun. Dalam sekejap, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tribun dan mulai menyerang. Tidak. Ah! Ampunilah aku, tuan-tuan. Jeritan kesakitan terdengar naik turun, seperti babi yang disembelih. Para pria kaya yang biasanya angkuh dan berkuasa itu kini semuanya berubah menjadi roti isi daging di bawah kepalan tangan. Li Tu, yang berdiri di tribun, hanya melirik dingin ke arah Basanyu melarikan diri. Dia tidak bergerak. Karena dia tahu bahwa Basanyu tidak bisa melarikan diri. Basanyu memimpin selusin penunggang kuda keluar dari kerumunan dan lolos dari bahaya. Pada saat itu, ekspresi lega dan gembira muncul di wajahnya, dan dia hampir sepenuhnya rileks. Dia merasa seolah-olah telah kembali ke medan perang bertahun-tahun yang lalu. Pak, apa yang harus kita lakukan? Seorang tentara di dekatnya bertanya. Basanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan takut, selama aku masih di sini, aku bisa mengerahkan 100.000 pasukan untuk menyerang balik Yizu kapan saja. Li Tu tidak akan berhasil. Sekarang, ayo kita kejar 20.000 pasukan yang menuju Gunung Panlong. Asalkan kita membawa mereka kembali, Li Tu akan tetap mati. Dia mengepalkan tinjunya, dan ekspresi kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Li Tu. Dua kata itu membuatnya merasakan penghinaan sekali lagi.
Dua kata itu membuatnya meninggalkan keluarga-keluarga bangsawan yang menghormatinya. Dua kata itu membuatnya kehilangan muka dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Li Tu lolos begitu saja. Li Tu, aku akan membuatmu membayar. Aku akan membuatmu menyesali ini seumur hidupmu. Basanyu mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Hahaha. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari depan. Seketika itu juga, Basanyu dan sekitar selusin prajurit kavaleri tersentak dan buru-buru melihat ke depan. Mereka melihat seorang pria berjubah hitam mengenakan topeng biru menunggang kuda ke arah mereka, diikuti oleh ratusan orang. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Siapa kamu? Basanyu terkejut dan mengajukan pertanyaan, tetapi tangannya sudah gemetar. Pria itu menatap Basanyu, menggenggam pisau di satu tangan, dan berkata dingin, Seng Changping dari geng surgawi, bertindak atas perintah Tuan Li, telah menunggu di sini sejak lama. Basanyu, kau tidak punya tempat untuk lari, turun dari kudamu dan menyerah. Mendengar itu, Basanyu benar-benar terkejut. Dia menatap Seng Changping dengan mata terbelalak tak percaya. Apakah Li Tu, saat berada di penjara, atau bahkan sebelumnya, sudah meramalkan kekalahannya? Apakah dia mengantisipasi pelariannya yang tak terhindarkan dari tempat ini? Tidak, Li Tu, kau monster. Kau bukan manusia. Dia memuntahkan seteguk darah dan terjatuh dari kudanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ini sedang dihancurkan dan dimanipulasi. Dia menyadari bahwa dia sudah kalah sejak awal. Namun, dia tetap tidak mengerti bagaimana dia bisa kalah. Li Tu, mungkinkah dia benar-benar makhluk surgawi? Dia berguling ke tanah, matanya masih kosong. Kuda itu menginjaknya beberapa kali, tetapi dia tidak bergeming. Bawa dia turun, ikat dia, dan bawa dia menemui Tuan Li. Atas perintah Seng Changping, dia segera berbicara. Seketika itu juga, pasukan dari belakang menyerbu keluar dan membunuh belasan tentara yang tersisa. Basanyu diikat dan dibawa menuju garis depan kota Yisu. Kobaran api berkobar di seluruh kota Yisu. Ribuan bandit muncul entah dari mana. Mereka sangat terorganisir dan bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua keluarga besar terbakar dan semua tokoh kunci diculik. 5.000 orang dari Kam Yizu bergegas masuk ke kota, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun. Mereka hanya bisa ikut serta dalam pemadaman kebakaran, dan mereka semua tertutup jelaga. Di luar kota Yisu. Mati. Masa yang marah memukuli Zhang Xiliang dan para kaki tangannya hingga tewas. Tidak puas hanya membunuhnya, mereka membedah Zhang Xiliang satu persatu, seperti seorang tukang jagal membedah babi. Jantung dan hati mereka dicabut dan dilemparkan ke tanah, yang berlumuran darah. Semua orang dipenuhi dengan semangat juang. Semangat juang yang terpendam dalam diri mereka sepenuhnya menyala berkat pertempuran ini.